وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأنت ربنا توفنا فبنادي فروجنا يوم الدين وأنت مصطفى ولا علينا فارزقنا حفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Kita lanjutkan ya pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid darain. Amin. Al-ghusl عرفت في الدرس الماضي عرفت في الدرس الماضي أن الوضوء وسيلة من وسائل الطهارة والغسل سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة وكثير من التلاميذ يغتسلون صباحا أو مساء لتنظيف أجسامهم ولكن هذا الغسل ليس بواجب وهناك غسل واجب وهو إذا وجدت الأشياء الموجبات للغسل. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan mandi. Karena di dalam bab taharah itu kalau di sini sangat simpel dari sini. Kalau dalam kitab ini sangat simpel, kecil tapi simpel. Tapi kalau dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah ini, itu kalau kita bahas itu 1 bulan kita habis ya. 1 bulan kita habis. Pembahasan tentang bersih tadi kita bahas setiap malam. 1 bulan kita habis ya. Panjang misalnya. Tapi di sini kita ambil di sehari. Nah, kita kaji lewat kitab ini. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, ini baru saya buka, sudah minggu-minggu kemarin saya buka, luar biasa dari isinya, Masya Allah, luar biasa. Saya baca di sana di pendahuluan pembukaannya kita itu tentang bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Kenapa Allah itu mewajibkan? Kenapa harus ada perkara yang wajib? Kenapa harus ada perkara yang sunnah? Dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ternyata lama kita dijamin, ya. Ujung mereka kehidupannya kematian. Betul enggak? Kematian. Makanya pantaslah disebutkan la'ibun walahun, permainan. Wa mal hayatad dunya
illa mata'ul ghurur. Janganlah kesenangan dunia itu hanya sekedar ghurur, tipu daya. Ujung-ujungnya kita akan meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, Masya Allah, kehidupan selanjutnya yang luar biasa. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diceritakan luar biasa, dijelaskan luar biasa peristiwa-peristiwa dalam kubur itu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Makanya ya gimana ya? Ini saya berpikir, sering saya tanya anak-anak santri-santri saya juga, sering saya tanya, di dalam ngaji, baru ngaji. Insya Allah yang akhir zaman sekarang, mudah-mudahan Anda saling saya tetap istiqamah untuk belajar. Karena salah satu cara yang mengantarkan kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah itu adalah orang berilmu, yang berilmu. Mudah-mudahan pengetahuan kita, ilmu yang kita peroleh di sini merupakan barakah, ilmu yang barakah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya salat yang sering yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tahara itu ada 4. Pertama ada wudu, kemudian mandi, tayamum, dan izalatul najasa. 4. Pembahasan ini kita akan bahas dia sesuai dengan yang ada di kitab ini. Al-ghuslu, mandi. Al-ghuslu artinya mandi. Al-ghuslu, lamunan di huruf alif lam mesti kita lihat ghuslun, dibacanya ghuslun. Kalau tidak ada masa alif lam, ghuslun. Nah, lamunan ghuslun bertanwinnya, bertanwin. Nah, sekarang kalau masuk alif lam, al-ghuslu, sebenarnya asal katanya ghuslun, dia berbentuk nakirah, berbentuk isim nakirah, mandi, mandi secara umum. Kalau al-ghuslu, mandi itu sudah makrifat ya, pembahasan di sini. Nah, jadi dari segi membacanya, kalau sudah masuk alif lam, maka tanwinnya itu akan berubah dia. Jangan dibaca al-ghuslun, terdengar terdengar. Ya, jangan ada santri saya baru masuk, saya tes bilang Ustaz, ya, namanya balik itu Quran dikit-dikit, wajah 10 biasa. Terus datang lagi satu, Ustaz, wah Quran kita aja, sudah apa? Sudah, wajah 5 segala macam, ada yang tidak juga pakai. Tes dulu masuk, mulai kelas mana dia masuk, apa dia mau di kelas tasin atau di kelas kan? Tes di saya suruh baca Al-Baqarah ayat pertama, sudah tahunya sudah wanda keluar, sifat hurufnya sudah jelas. Pas dia baca, saya bisa baca Ustaz karena punya baris, dia bilang kan alif lam itu. Ada yang bisa baca tapi dibaca alama macam gitu. Ada sebeda. Oke, sekarang kita mulai kelas 3. Lama pada belum belajar. Saya baca suruh baca Iqra. Mulai dari Iqra. Dan Iqra 3 itu pembahasannya lebih condong pada pertama panjang pendek. Ya, panjang pendek sudah mulai di sana. Kajian panjang pendek di sana, pemahaman panjang pendek. Akhirnya banyak yang belum bisa. Allah Akbar. Ngakunya dari rumah sudah juz 11, juz 15, juz 10. Setelah kita belajar, Masya Allah, saya prihatin sekali. Ini orang-orang tua yang mengajarkan Quran ya di rumah, nah, tidak menggunakan ilmu kayak begitu ya Ustaz. Banyak mengajarkan tetapi tidak menggunakan ilmu. Ini bahaya ini.
wartawan maksud itu. Dan mudah-mudahan dia pelan-pelan. Makanya kalau malam itu saya tasin. Kalau malam baru bidaya sebenarnya dalam baru bidaya. Kalau kita saya ganti dia kajiannya syubahnya itu malam Sabtu. Nah ini. Oke, kita lanjutkan. Al-ghuslu, mandi itu. Arafta fid darsil madhi. Kita mengetahui pada pembelajaran yang terdahulu, pada pelajaran yang terdahulu, annal wudu'a, sesungguhnya wudu itu merupakan wasilatun, salah satu wasilah, salah satu penghubung, min wasailat taharati, daripada bagian wasilah-wasilah taharat. Artinya wudu itu merupakan salah satu bagian daripada bersuci. Wahunaka dan di sini, ya, wahunaka dan di sini wasilatul taniyatul, wasilah yang kedua, bagian yang kedua daripada bersuci, wahiyal ghuslu, yaitu mandi. Dengan mandi, mengkata basian deh. Harus sebab mandi ini. Mengkata basian. Ini sekedar mukadimahnya dulu. Wal ghuslu, mandi itu, wal ghuslu, mandi itu, huwa adalah, atau mandi itu adalah sayalanul ma'i, mengalirkan air ala jami'il badani, di seluruh sekujur tubuh. Ala jami'il badani, di seluruh tubuh, mulai dari atas sampai bawah harus kena air. Itu namanya mandi. Kalau wudu kan sebagian anggota tubuh kan. Kalau wudu, kalau mandi seluruh tubuh kita ini yang kena dengan air. Makanya kalau wudu itu hanya bisa mengangkat hadas kecil. Tetapi kalau mandi, karena amalan yang lebih banyak di sini, yang dibasuh lebih banyak, makanya ini yang cara mensucikan hadas besar. Maka tabasian deh. Ada mana arah men? Ini apa namanya? Udah. Si mama bapak ditilam. Kalau mau berjaya Kalau dah ditilam. Dia sudah. Ditilam. Oh, ada Bukit Timur. Mimpi yang kita beli. Wah, kalau mimpi anak batu. Bukit Timur, mereka ini kan mimpi. Wah, asal tuh anak berangun deh. Batir, betulnya. Ada nutan. Ada nutan. Arah beli, lebaturnya. Ini. Lamun arah mulai bibit-bibit, benih-benih mahabbah, atau yang disebut dengan gharizatun naw. Tidak ada tumbuh gharizatun naw, ingin suka kepada lawan jenis, ya tanda itu sudah ya. Apalagi ditambah dengan ihtilam itu mimpi hingga batu. Ini kayak gambar manusia. Dan nanti kita bahas ya. Ini mandi wajib kita mandi. Nah itu yang dikatakan mandi. Sayalanul ma'i ala jami'il badani, meratakan air ke seluruh tubuh. Itu namanya mandi. Mulai dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biniyatin maksusatin, tapi dengan niat yang sudah khusus, yang sudah ditentukan. Jadi
kalau mandi besar katanya kita, ada mandi pada bidang nih. Mandi besar di sini sudah memiliki sebab dan dia harus mengandung niat-niat yang sudah ditentukan. Ada sebab, kemudian ada niat yang khusus. Wa katsirun minat talamidhi, banyak di antara para pelajar. Wa katsirun, banyak di antara para pelajar. At-talamid bentuk jamak. Talamizun jamak. Mufradnya tilmizun. Nah, tilmizun seorang siswa. Talamiza apa? Talamizani. Dua Al-Tirmizani, dua orang siswa. Talamizun, itu banyak. Itu banyak santri-santri. Kalau Tirmizun, satu Tirmizani, dua orang. Kalau talamiz, itu banyak. Dia kenana jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Jamak taksir. Artinya mata khayyar ambil mufradihi. Itu kalau pembahasannya. Jadi wakatirun, banyak minat talamidhi, daripada siswa-siswa itu, santri-santri itu, yang tasiluna, mereka melakukan mandi sabahan atau masaan, pagi dan sore. Kan sering kan kita mandi tiap pagi, berangkat sekolah mandi, ya sore mandi doang kalau kulit. Jarang. Alasan dalam mandi. Masuk. Kalau mandi doang. Wah, cuaca tak kau cari. Sekarang. Mandi hilang cepat temu. Lalu bisa tidak nih nanti. Hebat pemikirannya. Alasan pinter ya dah. Sabahan, banyak di antara para santri melakukan mandi pagi maupun sore. Sabahan artinya pagi, masaan artinya sore, naharan artinya siang, lailan artinya malam. Nah, beda kan malam, siang, pagi, sore. Nah, litanziti ajsamihim, tujuannya para santri itu mandi di pagi hari maupun di sore hari itu litanziti ajsamihim, untuk sekedar membersihkan dirinya, ya, membersihkan dirinya. Dia tetap bukan lalu ngaji asar, sama dia asarnya lalu ngaji, lalu sekolah dia mau mandi baik. Ada usah, sama dia usah. Apalagi nanti batas lain, ini usah. Arakan batas lain, ini apa? Ini sekian ini apa? Lalu apa? Kadang lain sulut kuraya sarsabila. Mega asal luar biasa asal. Nah, ya tujuannya para santri ataupun santriwati itu mandi dilakukan pada pagi maupun sore hari itu litanzifi ajsamihim, sekedar untuk membersihkan jasadnya, tubuhnya, membersihkan awaknya. Kan dia kata selalu. Walakinna, akan tetapi hadzal ghusla laisa biwajibin, akan tetapi mandi yang dilakukan itu bukan termasuk bagian daripada mandi wajib. Dan wajib ini angkat sekolah mandi dan wajib. Wa hunaka, tetapi di sini ghuslun wajibun, yang akan kita bahas di sini adalah perkara mengenai mandi wajib. Wa huwa, nah, mandi wajib di sini
idza wujidatil asya'ul mujibat lil ghusl. Nah, di sini akan dibahas tentang mandi wajib apabila terdapat pada diri kita itu hal-hal yang mewajibkan untuk melakukan mandi, maka mandi itu dikatakan mandi wajib. Ada sebab yang mewajibkan untuk mandi. Nah, di sini disebutkan ada 6, kalau di sini ada 6. Kalau di kitab lain ada 5 dia. Kalau di sini ditambahkan ada penambahan di sini. Pelan-pelannya. Nah, kalau mandi yang kita lakukan tiap hari, tiap sore, itu bukan namanya mandi wajib. Tetapi kalau ada suatu hal yang mewajibkan kita untuk mandi, maka ini disebut dengan mandi wajib. Contoh jadi dulu. Misal teman, head, warta apa bahasanya menstruasi. Kita jadi kata menstruasi. Kamu tipe merah. Iya, tiap bulan. Sarang perempuan bersyukur perempuan teman. Ya. Itu tandanya dia sehat. Bersyukur ketimbang di lamen dia sakit nu. Karena darah keluar itu darah azab, bau azab. Dia itu adalah darah penyakit. Allah Taala yang demikian kan. Bau azab. Bahwa darah itu adalah darah penyakit. Berarti tak kena hati keluar, berarti penyakitnya keluar. Dan itu logikanya. Setelah darah hati keluar, maka penyakit akan keluar. Nah, pas penyakitnya ingin bersih, akan bersih. Bila bersih, maka cara kita mensucikannya adalah dengan cara mandi. Nah, tentu di sini biniyatin maksusatin, dengan niat yang sudah tertentu untuk mengangkat atau membersihkan hadas besar, yaitu berkaitan dengan haid. Nah, begitu dia. Ada pertanyaan? Ustaz, berketua ini Ustaz. Berketua. Dari berketua Ustaz. Oke, kita lanjut saja. Lanjut deh. Macam-macam. Namanya Mahat hebat. Lama-lama manusia kita di Mahat dulu. Mengajari kita lain. Termasuk yang mengajari kita lain. Tuan Guru Zain beliau masih hidup, beliau jarang menjelaskan. Sekarang beliau baca kitab. Baca udah lempar baca aja. Bahasa lempar ya. Saja tidak usah ada penjelasan. Allahu Akbar. Pernah kami mengaji dulu sama Syekh Al-Hafiz Al-Makki Al-Maliki. Dulu. Karena beliau mengisi dulu. Membaca kitab ini deh. Membaca dua. Di bidang Arab kan. Membaca. Dia tak pedanya masih kan. Membaca-baca kan. Masya Allah, luar biasa. Nah, itulah dia. Mengajarkan dijelaskan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Al-asya'ul mujibatu lil ghusli. Perkara-perkara yang mewajibkan untuk melakukan mandi. Apa saja dia, sehingga seorang itu wajib hukumnya untuk melakukan mandi. Seandainya kalau dia tidak melakukan mandi, maka ibadah sholat, ibadah apapun yang ibadah sholat itu tidak sah dia. Makanya dia harus mandi untuk mensucikannya, untuk mengangkat hadas besar ini. Nah, di sini akan dibahas. Kalau di sini secara tidak punya juga di sini. Kalau di dalam kitab-kitab yang besar itu pembahasannya itu langsung disyarahkan dia, baru distimbang. Itu kalau kitab yang besar. Tapi kalau ini secara
mujmal dia satu ya. Secara garis besar intisarinya. Kalau kita yang kecil begini, makanya lebih enak ini. Lebih enak. Tempat lainnya, ya dalam membutuhkan penjelasan yang panjang kan. Ya begitu seperti lagi dibaca penjelasan panjang, nah, lama ini. Wal asya'ul lati yajibu bisababiha al-ghuslu. Saya tanya sekarang, ya. Wal asya'ul lati yajibu bisababiha al-ghuslu sittatun. Al-ghuslu berperan sebagai apa? Ada di dalam kitabnya, tidak kitabnya. Kalau berbicara berkedudukan, wal asya'ul lati yajibu bisababiha al-ghuslu. Al-ghuslu dia berberdapan di sana. Berkedudukan sebagai fa'il daripada kata yajibu. Kemudian bisababiha itu namanya i'tiradiyah. Ada di pemisah. Jumlah i'tiradiyah jar majrur di sini berkedudukan sebagai i'tiradiyah. Artinya dia pemisah. La ma'ala min i'rab, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Banyak kalau semacam ini. Di kitab-kitab yang tidak punya baris itu banyak ya. Banyak yang ditemukan. Makanya kemudian jumlah fi'il fa'il inilah sebagai sila dan a'id daripada isim mausul yaitu allati. Nanti kita bahas itu seperti ini. Nanti kita bahas masih sila a'id ini ada. Gimana maksudnya? Seperti juga. Oke, kita lanjutkan. Sesuatu atau perkara-perkara yang mewajibkan bisababiha dengan sebabnya. Bisababiha yang kerana ba' lil ilsaq. Maknanya ba' itu di sini karena dia melekat sebab dan melekat pada seorang kan yang kerana lil ilsaq. Kalau dalam nahwu kan. Nah, dengan sebabnya sesuatu perkara yang mewajibkan dengan sebabnya untuk melakukan mandi sittatun. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Kalau ada salah satu di antara 6 ini, maka seseorang itu wajib untuk melakukan mandi. Kentung. Ini sebab mandi. Lalu mandi kelemahan juga buat itu yang dimaksud dengan mandi wajib. Tetapi kalau terdapat salah satu di antara 6 perkara ini, maka seseorang itu diwajibkan untuk melakukan mandi. Paham oke? Makanya masa pinter ya sekolah dan kerja rajin. Al-awwalu yang pertama al-jima'u wa hadza lizawji 'adatan. Kalau ini hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Karena melalui hubungan suami istri, kalau berhubungan suami istri mewajibkan kita untuk mandi. Nah, kita Nabi akan mengajar itu kan. Jadi secara fikih dijelaskan kalau sudah berhubungan antara suami dan istri, maka dia itu diwajibkan untuk mandi. Pada kau Ustaz? Bagian komedi jadi Ustaz, kalau Ustaz nasi suami istri. Kemudian yang kedua, kalau di penjelasannya dianugerahkan, ya banyak kan panjang lebar. Dan tadi dia itu secara besar sudah ya. Pertama pada hubungan suami istri. Yang kedua
khurujul mani wa hadha liman yublughu umruhu khamsata asyara sanatan taqriban sawa'un kana rajulan aw imra'atan wa yusamma hadha sababani al-janabata wa syakhsul ladzi yatalabbasu bi'adi hadaini as-sababaini yusamma al-junubu. Ya. Paham? Lanjutkan. Lanjutkan. Paham saja lanjutkan. Tak mati nanti kedua. Yang kedua, khurujul mani wa hada liman yablughu umruhu khamsata asyara sanatan. Jadi yang kedua, seorang wajib untuk melakukan mandi apabila mengeluarkan sperma. Wahada, dan ini liman bagi orang-orang ya belum, bagi orang-orang yang sampai umurnya khamsata asyara 15 tahun. Takriban. Nah ini yang apa namanya, yang takriban artinya yang mendekati, yaitu umurnya mencapai 15 tahun. Ya, itu namanya khurujul mani, yaitu mengeluarkan sperma. Itu wajib mandi. Air mandi. Nah, dan ini apa namanya? Kalau ini biasakan keluarnya itu apakah dengan syahwat ataupun umpamanya dia ada yang bermacam-macam namanya. Ada yang namanya mazi juga itu kan. Nah ini banyak pembahasan di sana. Kalau mazi itu apakah dia termasuk najis atau gimana macam. Kalau di kita akan bersatu dibahas secara terperinci. Nah tapi di sini sebagai pemula bahwa tatkala keluarnya sperma itu, maka seorang itu wajib untuk melakukan mandi. Itu saja. Nah, jadi di sini disebutkan orang yang keluar sperma itu kalau dia itu sudah sampai khamsata asyara sana, sudah 15 tahun takriban. Nah, artinya menghampiri, mendekati 15 tahun. Karena biasakan itu. Wah, mulai mulai ngecang-ngecang kan, kita batu Dia orang mana? dan khawatir orang mana kan, mulai ya ke, Mulai baru sisirana. mulai ya. Ayat. Kira umur ini berolas. 12. Kira 12. Boleh ni. Awasat kita olas. Ano sa asin Roma surat. Boleh. Lalu kan selama kan tergantung zaman, tergantung suasana kan. Mengajarkan beti-beti. Ya. Bahkan ini penggita saya ini kanak-kanak masih kelas sikit. Wah, saya mencoba pemeliharaan. Anti ustaz Benar sebenarnya. Orang nangis Rubin, nangis. Apa tokol saya kan? Tokol. Pembimbing para penggalan Genggo sini malah terus saya sendiri kan. Zaman Kecil masih kelas ke SD. zaman telek dah pertama tenda di ustaz berpuluh gitu kan. Mulai ya Allah ya Karim. Nabi hari kemelaan, apalagi saya malik ini.
Lu kembali mau saya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak terlihat. Ada baca dari dia. Kalau tim penasih. Narasi penasih. Mantap. Abang pemerintah pada mata kenapa tadi? Belum balik kerja. Kan sekian ada perintahnya nih. Materi malik, nih. Ulang-ulangi. Misalnya di sana ya pelajaran di sana ya. Nanti. Yakin nggak di sana ya? Maka kelas 6 sekarang mau diwajib pelajaran kelas 5. Masih di enam deh. Oh. Di sekolah MI. Kayak dia Kelas 4 malam mau diwajib. Nah, terus yang ketiga al-haidhu ay ad-damul kharij min imra'atin kulla syahrin. Haid yaitu darah yang keluar dari perempuan setiap bulan, kulla syahrin, setiap bulan. Ya. Makanya dia bonusnya dari ini. Oh. Itu bonusnya setiap bulan jadi ibadah, artinya jadi ibadahnya jadi sembahyang punya tangguh, punya tangguh 15 dan paling kurang haid itu paling kurang masa haid itu kan sejenis sekelom, paling kurang haid, paling suwinya dia tidak haid selama 15 hari 2 malam, ini pun suwi. Lalu baritnya si biasa seminggu, ada ya sinum dulu, ada ya sedikit dulu. Kan ini kan yang biasa dengan minum ini. Terus Malik, ia pernah saya mendengar keterangan Tuan Guru Hamzah ini, darah yang keluar dari perempuan itu bukan 1, 2, 3, bahkan ratusan macamnya. Aku dah tahu kan dari abang doang di. Lain sigar, sensitif, senjabang, sensitif, macam deh. Apalagi yang namanya darah haid ini kan setiap bulan keluar. Setiap bulan bagi yang normal lagu. Namun dengan si yang kan agak jarang ya anda, jarang dengan artinya kadang dengan teratur mainnya. Ini, namun teratur dengan aja itu ya dengan sehat, dengan sehat, dengan normal bagus ini. Jadi takut menilai arah batu wilayah sedih. Baru pertama kelas 6 nangis sih, iya nangis ya bangun, nangis ya Allah Akbar. Kalau kita tetap apa kan, batu ini jadi, mana pengajian itu? Apa nangis berbadak dia. Dia tambah seminggu dia tambah. Ya bocor soalnya. Ngejek batu kan. Kalau ada amalan kan suruh kita. Pernah saya mendengar keterangan dari guru-guru kita dulu. Jadi awal kami pas penggita ya darat sungguh di meja langsung berdoa. Langsung berdoa lantaran waktu itu baca Quran kita kanggu atau itu Quran kita kanggu kan. Dia dibaca Quran atau itu Quran kita sembahyang kita kanggu. Lagu ini. Namun tak baca itu ini pada kerana selama ini ibadah. Pada kerana tangguh ibadah ini. Selamatnya ini. Dia mengajar itu guru-guru itu lain. Alhamdulillahilladzi bukan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Apa yang kita lupa itu Ahmad sama Ustaz Li. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nanti itu. Alhamdulillah ala kulli halin
wa astaghfirullah min kulli dzambin. Enggak aneh kan? Doanya pas kenyataan kita pertama kali. Ya kata belum dikaya, kita belum dikaya. Nah, jadi bahasa beliau kita tiap masih ingat saya. Daripada ada ibadah ada. Selama mana dan gawe ibadah ada. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nah, tadi masih Alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Iya, ini ketulisan seperti. Oh ya sedinan ini. Hah? Iya. Karena penting Sinina sebagaimana kantor badak senida naun. Aku nggak Ausat nulis nasa pernah sebadak kemeraan ni. ada kemeraan. Naun ke tambah je lagu ni. Alhamdulillah ala kulli halin. Wastaghfirullah min kulli dzambin. Nah, ia tak baca ni jadi. Mana kita kan masih satu tulis itu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Wa astaghfirullah, dan aku minta ampun kepada Allah dari zambi, dari segala dosa. Faham ni? Alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah. Alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Apa tu ucapnya ucap? Alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Hati dia takut. Ah, Ha? ah. Masa tu dengar cantik. Boleh datang ada. Maha suci Allah. Alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Oh, apa? Jawab sikit-sikit. Weh, bisa begini. Weh, korang semua kerana ibu tua-tua puji-puji kita beci. Ocak. Kalau bisa sikit dia, sah ni. Mereka terus tadi macet part ini. Mam, ingat tu ni. Mereka nak di tahun lalu. Ini bodoh. Tahun lalu. Mam. Hada qalamun. Man hada? Ma hada? No, hapus no. Ini kan dia ni. Astaga. Puji-puji Ocak. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Begini mari. Belajar sesudah dewasa bagi mengukir di atas Air. air. Oh, batang ni sebiji Oh, lagi. bagus jaya. Artinya adalah kita nanam bela-bela. Segala puji bagi Allah. Sampun semua sini dari lalu isi nama tak ni pada tu kopi berusaha nasi. Wabik kerang ekstrim, rupa kopi Ocak. Sama tes.
Buat kembali minggu ini. Alhamdulillahi ala kulli halin. Astaghfirullah. Astaghfirullah min kulli dhanbi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala seluruh keadaan. Minta ampun Segala min kulli dhanbi dari segala dosa. keadaan Wakil. Wakil. Ang dili sa dili. Ya wa Suwe dili. puji tentang duit loku. Kalau Ada kampanye bagian tenis. Dari Masari dari Jorok. Kemarin kan sama sering Bismillahi ala kulli halin. Astagfirullah min kulli dhanbi. No, riti mo telah hati mamu mana tambah inan kan. Kalian terus kabulin. Mudah-mudahan sebelum mahada bawa cerita ni. Ucap mahada malah di dewa teknologi muktimah teknologi teknologi bagus suara tercocok. Wah, wallah subhanahu wa ta'ala al-fatih. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Selanjutnya dapat dari kenyataan kepada kita semua yang hadir di malam ini dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan demikian juga supaya kita menyaksikan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, mudah-mudahan menjadi kesehatan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat, istirahat, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah wa ridwan ila yaumil qiyamah. Amin. Assalamualaikum. Bet. Balik ya. Menit masih. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli dhanbi. Menit istirahat ya.